Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, selamat pagi Bu. Bagaimana keadaannya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Ibu bagaimana? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah, puji syukur karena kita bisa berkumpul dalam kegiatan pembelajaran hari ini ya. Siapa di sini yang tidak hadir? Hadir semua? Halo? Hadir Bu. Hadir semua, Bu. Baik. Ibu akan mengirimkan presensi kehadirannya ya. Sebentar, Ibu kirimkan linknya. Nah, ini linknya anak-anak. Sudah terlihat kan? Kalian bisa mengakses linknya, presensi online-nya. Anak-anak jangan lupa diisi ya. Kemudian, sebelum kita memulai pembelajaran, sebaiknya mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, karena sebagaimana kita menerapkan sila pertama dalam Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Agar kita mendapatkan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa terlebih dahulu. Baik, Ibu. Dan untuk kawan-kawan sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita mengawalinya dengan doa. Begitu doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Silakan dilanjutkan, Ibu. Baik, berdoa telah selesai. Selanjutnya, Ibu ingin menampilkan video motivasi untuk membuat kalian lebih bersemangat dalam pembelajaran hari ini ya. Sebenarnya bukan video motivasi, tapi tayangan lagu Semangat Perjuangan. Bagi kalian yang ingin bernyanyi juga boleh mengaktifkan mikrofonnya, tapi jika tidak juga tidak apa-apa ya.
Anak-anak, apakah video yang Ibu tayangkan terdengar suaranya? Terdengar, Ibu. Terdengar, Bu. Baik. Kalian setelah mendengar video tayangan tadi, apakah kalian apa yang dapat kalian simpulkan dari video tadi mengenai makna syair lagu yang sudah kalian dengar? Izin Ada yang bisa berpendapat, menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan, Dava. Lagu itu menggambarkan semangat rela korban demi mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, Ibu. Iya, tepat sekali jawabannya, Dava. Dalam syair tersebut tersirat makna dasar negara Pancasila bagi seluruh bangsa Indonesia yang harus tetap dipertahankan sebagai dasar negara kita ya. Nah, anak-anak, setelah kita mendengarkan lagu nasionalisme tersebut, semoga kita semua dapat selalu meningkatkan rasa nasionalisme dan patriotisme kita terhadap bangsa dan negara kita ya. Serta kita sebagai bangsa Indonesia harus bangga pada warisan bangsa kita, salah satunya dengan mendengarkan lagu perjuangan tadi. Kalian pasti pernah kan mendengar berita bahwa batik pernah diklaim oleh Malaysia. Itu kenapa? Karena kita tidak bangga terhadap warisan budaya kita. Maka kita harus selalu mencintai dan kita harus selalu memakai warisan budaya kita, yaitu salah satunya mendengarkan lagu Semangat Perjuangan, serta memakai warisan budaya kita. Setelah kita mendengar lagu, Ibu ingin bertanya, apa ada yang tahu mengenai materi kita hari ini tentang apa? Saya, Bu. Iya, Haji, tentang apa? Menurut kata Ibu, yang pertemuan minggu kemarin tuh, pertemuan sekarang tuh belajar tentang nilai semangat dan komitmen pendiri negara dalam menetapkan Pancasila, Bu. Iya, betul. Ada yang sudah baca mengenai materi tersebut? Ada, Bu, tapi baru sebagian. Oh iya, tidak apa-apa, Dina. Dari yang kamu baca, apa yang bisa kamu pahami mengenai arti dari semangat dan komitmen itu? Izin menjawab, Bu. Semangat dan komitmen adalah sikap dan perilaku yang ditandai oleh rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita sesungguhnya, Bu. Cita-cita dengan sungguh-sungguh, Bu. Betul, jawaban yang bagus. Ada lagi yang ingin mencoba untuk menjelaskan arti dari semangat dan komitmen menurut pemahaman kalian? Ada yang ingin menjawab? Jika tidak ada, Ibu tunjuk ya. Coba, Aji. Ya, izin menjawab, Bu. Menurut saya, komitmen itu adalah perilaku menerapkan rasa semangat kebangsaan seperti nasionalisme dan patriotisme. Iya, jawabannya benar ya. Jika dari definisi yang sudah kita bahas, kira-kira bila dikaitkan dengan pertemuan kita minggu lalu, ada yang tahu nilai dan semangat komitmen yang dimiliki oleh para tokoh perumus dasar negara itu apa saja? Saya, Bu. Ya, Dinda, boleh, silahkan. Izin menjawab, ya, Bu. Menurut saya, semangat bermusyawarah mufakat dalam meneruskan Pancasila, Bu. Iya, betul. Ternyata kalian masih mengingat materi pembahasan minggu lalu. Ibu sangat senang sekali. Tapi ngomong-ngomong, Ibu mohon kepada kalian untuk mengaktifkan kameranya ya, agar Ibu bisa memantau kondisi kalian belajar di rumah itu seperti apa. Walaupun kita belajar di rumah melalui Zoom, tapi jangan mematahkan semangat kalian ya. Kita harus tetap semangat, karena belajar itu bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Baik anak-anak, kalian buka buku siswa kalian halaman 11 ya.
Ibu beri waktu untuk kalian membaca serta mengamati gambar yang ada dalam buku tersebut. Sebelum Ibu menjelaskan materi lebih lanjut, silahkan. Selagi kalian sedang mengamati gambar yang ada dalam buku, di sini Ibu akan memberitahu mengenai kompetensi dasar apa yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama yaitu menghargai perilaku beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dalam kehidupan di sekolah dan masyarakat. Yang kedua, memahami sejarah dan semangat komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Yang ketiga, yaitu menghargai semangat dan komitmen kebangsaan seperti yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang terakhir, menyaji hasil analisis proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian, tujuan pembelajaran kita yaitu peserta didik dapat menjelaskan serta menuliskan visi atau kondisi berbangsa dan bernegara dalam proses perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara setelah melihat tayangan video yang disiapkan oleh guru. Yang kedua, dengan mengerjakan kuis online, peserta didik dapat mengidentifikasi semangat dan komitmen kebangsaan yang ditunjukkan oleh para pendiri negara. Kemudian yang ketiga, melalui tayangan video yang diunggah oleh guru di internet, peserta didik dapat menganalisis dan merefleksi nilai-nilai luhur sehingga peserta didik dapat memotivasi dirinya untuk meneladani semangat juang pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, dengan metode tanya-jawab, peserta didik dapat mengkomunikasikan dan menyimpulkan hasil telaah yang terkait dengan nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Di sini kata kuncinya yaitu nasionalisme, patriotisme, dan komitmen. Nasionalisme berarti cinta tanah air, patriotisme berarti rela berkorban, dan komitmen berarti tindakan tanpa adanya unsur paksaan, yaitu berarti tanggung jawab. Nah, di sini ada video sejarah lahirnya Pancasila. Sebelumnya terdengar kan videonya anak-anak? Tidak, Bu. Belum, Bu. Belum ya, sebentar ya. Apa sudah terdengar? Sudah, Ibu. Baik. Silakan kalian mengamati video tersebut ya. Menjelang kekalahannya di akhir Perang Pasifik, tentara pendudukan Jepang berusaha menarik dukungan rakyat Indonesia dengan membentuk Dokuritsu Junbi Tyosakai, atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, BPUPKI. Berawal dari pemberian janji kemerdekaan bangsa Indonesia oleh Perdana Menteri Jepang saat itu, Kuniaki Koiso, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Jepang lalu membentuk BPUPKI pada tanggal 1 Maret 1945. Organisasi yang beranggotakan 74 orang, 67 orang Indonesia dan 7 orang Jepang ini mengadakan sidang pertamanya pada tanggal 29 Mei hingga Juni 1945 untuk merumuskan falsafah dasar negara bagi negara Indonesia. BPUPKI ini beranggotakan 67 orang dengan Ketua Dr. Rajiman Widyu Diningrat.
Pada hari pertama sidang, Dr. Rajiman meminta para anggota sidang untuk menyampaikan pandangan mengenai dasar negara. Permintaan ini pada hari pertama tanggal 29 Mei dipenuhi oleh Muhammad Yamin, yang mengemukakan secara lisan butir-butir dasar negara tersebut. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. Dan 5. Peri kesejahteraan rakyat. Pada tanggal 31 Mei 1945, Profesor Supomo menyampaikan butir-butir nilai yang diusulkannya menjadi dasar negara. 1. Persatuan. 2. Kekeluargaan. 3. Keseimbangan lahir dan batin. 4. Musyawarah. 5. Keadilan rakyat. Hampir separuh anggota badan tersebut menyampaikan pandangan dan pendapatnya. Namun belum ada satupun yang memenuhi syarat suatu sistem filsafat dasar untuk membangun Indonesia merdeka. Pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mendapatkan giliran untuk menyampaikan gagasannya tentang dasar negara Indonesia merdeka. Insinyur Soekarno berpidato 5 dasar negara. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau peri kemanusiaan. 3. Mufakat dan demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian Insinyur Soekarno menyampaikan nama yang tepat untuk kelima dasar negara yang disampaikan. Nama kelima dasar itu adalah Pancasila. Dilanjutkan Bung Karno, kelima dasar itu dapat diperas menjadi 3 dasar Indonesia merdeka: sosionasionalisme, sosiodemokrasi, dan ketuhanan. Dan bila diperas lagi menjadi 1 dasar saja, menjadi gotong royong. Selanjutnya BPUPKI membentuk panitia kecil untuk merumuskan dan menyusun undang-undang dasar dengan berpedoman pada pidato Bung Karno itu. Dibentuklah panitia kecil yang terdiri dari 8 orang, yang diketuai oleh Insinyur Soekarno, dan anggota-anggotanya adalah Muhammad Hatta, Sutarjo Karto Hadikusumo, Wahid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Otto Iskandar Dinata, Muhammad Yamin, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas menampung saran-saran, usul-usul, dan konsepsi-konsepsi para anggotanya. Pada tanggal 22 Juni 1945, panitia kecil ini mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan 38 anggota BPUPKI yang sebagian diantaranya sedang menghadiri sidang Chosangin, sebuah badan penasihat yang dibentuk oleh pemerintah pendudukan Jepang. Pada pertemuan tersebut dibentuk sebuah panitia kecil lain yang kemudian dikenal dengan sebutan Panitia 9, yang terdiri dari Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Abi Kusno Cokro Sujono, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Akahar Muzakir, dan Muhammad Yamin. Panitia 9 dibentuk untuk mencari modus antara apa yang disebut golongan Islam dengan apa yang disebut golongan kebangsaan mengenai soal agama dan negara. Panitia kecil ini berhasil mencapai modus itu yang diberi bentuk suatu rancangan pembukaan hukum dasar. Inilah yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta 22 Juni 1945. Dalam Piagam Jakarta termaktub rumusan dasar negara yang berbunyi sebagai berikut. 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluk. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sore hari pada tanggal 17 Agustus 1945, ketika Indonesia baru saja memproklamirkan kemerdekaan, Muhammad Hatta menerima utusan dari Indonesia Timur yang menyatakan isi sila pertama sebagaimana Piagam Jakarta tidak mewakili mereka, sehingga kemungkinan mereka akan melepaskan diri dari negara Indonesia yang belum sehari merdeka. Oleh karena itu, PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 memutuskan 1. Mengesahkan Undang-Undang Dasar. 2. Memilih dan mengangkat Insinyur Soekarno sebagai Presiden dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional untuk membantu tugas Presiden sebelum MPR dan DPR terbentuk. Berkaitan dengan Undang-Undang Dasar, terdapat perubahan dari materi yang dihasilkan oleh BPUPKI. Antara lain, 1. Kata mukhadimah diganti dengan kata pembukaan. 2. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat ketuhanan dengan menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti dengan ketuhanan yang Maha Esa. 3. Pada pembukaan alinea keempat anak kalimat menurut kemanusiaan yang adil dan beradab diganti menjadi kemanusiaan yang adil dan beradab. 4. Pada pasal 6.1 yang semula berbunyi Presiden ialah orang Indonesia asli dan beragama Islam diganti menjadi Presiden adalah orang Indonesia asli. 5. Sejalan dengan usulan kedua, maka pasal 29 pun berubah.
Pancasila sebagai konsep dasar negara lahir pertama kali pada tanggal 1 Juni tahun 1945. Kemudian disahkan atau diresmikan pada tanggal 18 Agustus 1945 sebagai dasar negara, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang Dasar 1945. Ideologi Pancasila diletakkan oleh pendiri bangsa ini sebagai ideologi bangsa yang dapat menjiwai berbagai gerakan dan kehidupan politik, serta kemasyarakatan bangsa Indonesia. Dasar pemahaman, penghayatan, dan pelaksanaan haruslah terpatri di setiap jiwa anak bangsa Indonesia. Sehingga negara Indonesia dapat berdiri tegar, mandiri, dan kekal sebagai bangsa yang kaya akan budaya berlandaskan Pancasila. Iya, dari tayangan video tadi dan dari gambar yang kalian lihat di buku tadi, apakah kalian sudah paham mengenai sejarah lahirnya Pancasila? Halo anak-anak? Iya, Bu. Apa sudah paham mengenai sejarah lahirnya Pancasila? Sudah, Ibu. Baik. Ibu ingin bertanya kepada kalian, kira-kira motivasi kalian belajar hari ini apa ya? Ada yang mau menjawab? Saya, Bu. Saya, Bu. Iya, silakan, boleh. Angel terlebih Bu. dahulu, Oh, atau iya. Adrian, silakan. Pergantian ya nanti. Siapa dulu, Bu? Tadi yang duluan Angel ya? Atau mau Adrian Iya, juga? Bu. Iya, silakan Angel. Adrian. Oke. Kalau izin ya, Bu, saya mau jadi anggota DPR, Bu. Wah, luar biasa. Ibu doakan kamu bisa menjadi anggota DPR ya di masa yang akan datang. Kenapa alasannya? Kenapa, Angel? Saya ingin memimpin bangsa dan negara, Bu. Wah, hebat sekali. Kalau Adrian, bagaimana? Apa semangat motivasi belajarnya? Saya ingin jadi Presiden Republik Indonesia, Bu. Wah, sangat luar biasa. Kenapa Adrian ingin menjadi presiden? Saya ingin berkontribusi untuk menjadi poros utama dalam pembangunan negeri ini, Bu. Iya. Jika Angel dan Adrian ingin menjadi pejabat negara, maka jangan lupa untuk mengamalkan nilai-nilai yang ada pada pendiri negara, yaitu nilai-nilai Pancasila. Dari video tayangan tadi, coba Ibu ingin bertanya kepada yang lain. Bagaimana pendapat kalian? Silahkan murid-murid yang Ibu banggakan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu ini ya. Yang lainnya pada kemana ya? Maaf, Ibu, bisa diulang? Setelah kalian melihat tayangan video tadi, bagaimana pendapat kalian? Alifa ingin menjawab? Silahkan. Semuanya semangat memikirkan dasar negara Indonesia, Bu. Iya, betul. Betul sekali. Coba yang lain ada yang ingin menjawab? Izin menjawab, Bu. Iya, Adit, silahkan. Setelah melihat video yang dipaparkan oleh Ibu, ternyata pemimpin negara melakukan musyawarah di kala itu dengan baik, dengan tujuan untuk memerdekakan Indonesia, Bu.
Iya, betul. Jawabannya benar semua ya. Sekarang kalian sudah tahu bagaimana proses dan suasana dari pendiri negara dalam menetapkan Pancasila. Kemudian dari gambar yang kalian lihat di buku siswa, ada yang bisa mendeskripsikan terkait dengan materi inti yang sedang kita bahas ini? Saya, Bu. Iya, Dina, silahkan. Izin menjawab, Bu. Para pendiri negara memiliki nilai kebersamaan dan sikap toleransi karena dengan berkomitmen dalam kebersamaan merumuskan Pancasila sebagai dasar negara, merupakan bukti dari semangat para tokoh pendiri negara dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Dan nilai toleransi yaitu menghargai sebuah perbedaan ketika merumuskan Pancasila itu untuk mementingkan kepentingan golongan bangsa di atas golongan kepentingan pribadi, Bu. Iya, betul sekali jawabannya. Sekarang, Ibu akan menjelaskan materi yang kita akan bahas mengenai semangat kebangsaan, yaitu mengandung arti tekad dan dorongan hati yang kuat untuk menggapai harapan atau hasrat tertentu. Semangat kebangsaan adalah semangat yang tumbuh dari dalam diri warga negara untuk mencintai dan rela berkorban bagi kepentingan bangsa dan negaranya. Semangat kebangsaan ini yaitu nasionalisme, dan nasionalisme ini dibagi menjadi dua ya, yaitu nasionalisme dalam arti sempit dan nasionalisme dalam arti luas. Dalam arti sempit, nasionalisme itu disebut nasionalisme negatif atau mengandung makna perasaan cinta pada bangsanya itu sangat tinggi sehingga merendahkan bangsa yang lain. Dan nasionalisme negatif ini disebut sebagai chauvinisme yang pernah dipraktikkan pada zaman masa Hitler tahun 1934 sampai 1945. Paham itu menganggap bahwa Jerman itu di atas segala-galanya di dunia. Nasionalisme dalam arti luas yang berarti positif yaitu nasionalisme yang harus kita bina sebagai bangsa Indonesia sebab mengandung makna perasaan cinta yang tinggi atau bangga pada tanah air, tetapi tidak memandang rendah bangsa yang lain. Begitu anak-anak. Selanjutnya ada patriotisme. Patriotisme ini berasal dari kata yang maknanya tanah air. Kata patria ini lalu berubah menjadi kata patriot yang maknanya seseorang yang mencintai tanah air. Patriotisme berarti semangat cinta tanah air atau sikap seseorang yang bersedia mengorbankan segalanya untuk mempertahankan bangsanya. Nah, dari gambar ini kalian sebagai murid sudah melakukan sikap patriotisme yaitu dengan mengikuti upacara bendera yang biasa kalian lakukan sebelum pandemi. Karena dengan upacara bendera ini sama dengan kita menghargai jasa para pahlawan yang sudah berjuang dalam memerdekakan bangsa Indonesia. Nah, kira-kira apa saja ya sifat dan jiwa pendiri bangsa? Yang pertama, yang tadi Ibu jelaskan, pro patria dan primus patrialis, yaitu selalu berjiwa untuk tanah air dan mendahulukan kepentingan tanah air. Yang kedua, jiwa solidaritas atau kesetiakawanan sosial dari semua lapisan masyarakat terhadap perjuangan kemerdekaan. Yang ketiga, jiwa toleransi atau tenggang rasa, yaitu menghargai antar perbedaan, antar agama, suku, golongan, ras, dan lain sebagainya. Dan yang keempat, jiwa tanpa pamrih dan bertanggung jawab. Karena dengan rasa bertanggung jawab, kita akan berdedikasi tinggi untuk melakukan apapun tanpa pamrih. Yang kelima yaitu jiwa kesatria, yaitu kebesaran jiwa yang tidak mengandung balas dendam. Selanjutnya, komitmen kebangsaan para pendiri negara. Komitmen ini adalah sikap dan perilaku yang ditandai dengan rasa memiliki, memberikan perhatian, serta melakukan usaha untuk mewujudkan harapan dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seperti yang tadi
yang tadi dikatakan oleh Ananda, Angel, dan Adrian, mereka mempunyai cita-cita untuk menjadi DPR dan presiden. Nah, dengan bagaimana cara agar mewujudkannya itu, mewujudkan impiannya tersebut, yaitu dengan cara berkomitmen untuk menggapai atau meraih cita-citanya dengan cara giat belajar dan pantang menyerah. Selanjutnya, seseorang yang memiliki komitmen terhadap bangsa adalah orang yang mendahulukan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi. Karena dengan begitu berarti dia sudah memiliki sifat nasionalisme dan patriotisme. Kemudian, komitmen kebangsaan itu ditandai dengan adanya rasa memiliki, memberikan perhatian, melaksanakan usaha untuk mewujudkan harapan, dan cita-cita dengan sungguh-sungguh. Seseorang yang mempunyai komitmen itu pasti akan selalu mementingkan kepentingan bangsanya di atas kepentingan golongan atau yang lain. Yang sudah Ibu jelaskan ya. Kemudian ada 5 komitmen yang disepakati oleh para pendiri negara, diantaranya yaitu komitmen ketuhanan, yaitu ada pada sila pertama Pancasila, kemudian komitmen kemanusiaan tertera pada komitmen kebangsaan, komitmen permusyawaratan, dan komitmen kesejahteraan sosial. Dari semangat dan komitmen para pendiri negara, yaitu memiliki gaya yang berbeda dalam penyampaiannya, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu membentuk dasar negara dalam rangka kemerdekaan Indonesia. Selanjutnya yaitu nilai semangat pendiri negara yang harus diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, semangat pengorbanan seperti pengorbanan benda, jiwa, dan raga. Semangat dalam penyampaian pendapat, dalam pembelajaran seperti tadi, yang sudah dipraktekkan, kemudian semangat dalam mempertahankan argumen jika kita benar, tapi kita juga tidak boleh menyalahkan pendapat orang lain. Kemudian yang keempat, semangat dalam persatuan dan kesatuan. Yang kelima, semangat dalam menyampaikan kemerdekaan. Dan yang keenam, semangat dalam mencapai musyawarah dan mufakat. Yang ketujuh, toleransi. Dan yang kedelapan, memiliki semangat yang kuat dalam perubahan. Perubahan itu jika seperti kita dalam di masa pandemi ini kan kita juga mengalami perubahan ya, yang tadinya kita belajar tatap muka langsung, sekarang kita melalui teknologi, pure dengan teknologi semua, dan kita harus memiliki semangat yang kuat dalam perubahan, tidak boleh patah semangat. Selanjutnya, Ibu akan memberikan soal melalui kuisis. Linknya ini sudah Ibu kirimkan ya di grup WhatsApp kelas. Sekarang bisa kita mulai, bisa kalian mulai. Kalian boleh join terlebih dahulu. Ini kodenya. Kita mulai dari sekarang, waktunya 20 menit. Silahkan. Kita mulai ya, anak-anak. Ibu tunggu semuanya untuk bergabung dahulu ya.
Bagaimana anak-anak? Apa kalian sudah bisa mengakses linknya? Bisa, Bu. Ya, silakan selamat mengerjakan ya. Baik anak-anak, 20 menit sudah berlalu, mari kita bahas salah satu soal yang ada dalam kuis tersebut. Jika ada yang bisa menjawab pertanyaan yang sekarang Ibu akan tanyakan dari kuis tersebut, akan mendapat nilai tambahan ya. Pertanyaan yang pertama yaitu, bagaimana selanjutnya tugas generasi muda dalam mewujudkan semangat dan komitmen para pendiri negara dalam kehidupan sehari-hari? Silahkan, siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Dava. Giat dan semangat dalam belajar untuk mencapai cita-cita kita dan menerapkan sikap nasionalisme serta patriotisme dalam kehidupan kita sehari-hari, Bu. Betul sekali atas jawabannya. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa harus mampu menanamkan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun cara untuk menanamkan rasa kebangsaan dan komitmen yang tinggi pada generasi muda yaitu bermula dari keluarga, yaitu keluarga itu harus mampu menanamkan nilai budaya yang diharapkan seperti seorang ibu kepada anaknya yang bertujuan untuk menentukan tingkah lakunya di masyarakat sehingga sesuai dengan norma yang berlaku. Dengan penanaman norma, maka akan mewujudkan generasi yang baik di masa yang akan mendatang. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua. Jelaskan materi apa saja yang telah diterima dalam pembelajaran PPKN ini. Siapa yang ingin menjawab dapat nilai plus loh. Izin menjawab, Bu. Iya, silahkan, Alifa. Memahami apa itu semangat persatuan, kesatuan, nasionalisme, dan patriotisme. Selalu bersemangat dalam berjuang, melatih sikap toleransi dan musyawarah mufakat, serta menghargai semangat juang para pahlawan dengan mencapai cita-cita bangsa. Terima kasih, Bu. Ya, ternyata kalian sudah dapat memahami dan menghargai dan memahami apa dan ya ternyata kalian sudah dapat memahami dan kalian dapat menghargai semangat dari komitmen kebangsaan itu. Satu pertanyaan lagi, silahkan jika ada yang ingin memberikan kesimpulan terkait materi pelajaran hari ini. Saya, Bu. Ya, Angel, silahkan. Izin Bu menjawab, Bu. Kesimpulan dari materi yang sudah disampaikan oleh Ibu adalah kita sebagai generasi muda yang akan melanjutkan kehidupan bangsa harus memupuk nilai semangat dan komitmen para pendiri negara dalam merumuskan dan menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, yaitu dengan menghargai perbedaan, Bu, memiliki rasa cinta tanah air terhadap bangsa Indonesia tanpa memandang rendah bangsa lain, terus rela berkorban untuk negara, serta bisa berprestasi untuk mengharumkan nama Indonesia, Bu. Sekian, Bu. Terima kasih. Iya, jawabannya betul sekali. Ibu tegaskan bahwa nilai semangat komitmen kebangsaan adalah daya dorong dan motivasi yang berperan kuat dalam tahap perjuangan untuk merebut dan mempertahankan dasar negara, yaitu dengan cinta tanah air, rela berkorban, serta mendahulukan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Karena semangat yang ditunjukkan oleh para pendiri negara dapat dijadikan sebagai landasan berpikir para siswa untuk terus menjaga dan menjalankan komitmen yang ada dalam sila-sila Pancasila. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, Ibu akan memberi 2 tugas yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, mengisi soal evaluasi di Google Classroom
secara individu yang sudah Ibu kirim di grup WhatsApp. Kemudian yang kedua yaitu membuat puisi yang bertemakan semangat pendiri negara dalam menetapkan Pancasila. Sebelumnya kalian kan sudah mengetahui ya biografi dari tokoh pendiri negara dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang. Jika ada yang belum memahami mengenai tugasnya, boleh nanti ditanyakan melalui grup WhatsApp atau langsung ke Ibu ya. Dan nanti untuk UASnya, kita akan membuat sosiodrama mengenai sidang BPUPKI dalam menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Baik, terima kasih karena kalian sudah memahami materi pembelajaran hari ini dengan baik dan benar. Mohon dimaafkan bila ada kekurangan yang Ibu jelaskan dalam pembelajaran hari ini. Perlu diingat yaitu kalian harus selalu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun dan kapanpun. Sebelum pembelajaran ditutup, mari kita berdoa terlebih dahulu agar mendapatkan berkah dan ilmu yang bermanfaat. Silahkan kepada KM untuk memimpin doa. Silahkan. Ya, baik, terima kasih Ibu. Dan mohon izin kepada teman-teman semua, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, mari kita tutup dengan doa kembali. Untuk itu doa dipersilakan. Doa dicukupkan. Terima kasih. Dan silakan Ibu dilanjut. Iya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Jangan lupa absen.